Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, serta salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kali pasien kita datang, orang yang terkena penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Bahkan tumbuh kudis-kudis yang disebut dengan eksim ganas atau eksim kronis. Biasanya penyakit gatal-gatal ini kalau kena di pondok pesantren, pondok tahfiz yang tempat kumpulan ini mau mudah menjalar. Bahkan ini mengganggu, kadang di seluruh tubuh kita, kadang kita garuk, nggak sadar di mana-mana kita mau menggaruknya. Di tempat umum pun kita tidak tahu lagi karena saking gatalnya. Ini yang gatal di badan. Atau kalau anak kecil-kecil itu balita, sering dia tumbuh kayak bisul di kepalanya. Atau yang tumbuh-tumbuh sering bisul juga bisa. Atau kudis-kudis yang di kepala. Anak-anak kecil itu tumbuh kudis atau bisul di mana-mana, sering tumbuh bisul. Atau orang tua juga yang sering tumbuh bisul. Atau yang disebut di kampung-kampung ada namanya keringat buntut, apa yang gatal-gatal, dia tumbuh kecil-kecil gatal. Biasanya tumbuhnya itu di musim panas. Gatal. Atau yang kena jerawat. Kemarin itu datang ke tempat kita karena dia sudah coba obat-obat medis yang mahal, sampai puluhan ribu, 50.000 satu tablet dia beli, dimakan 2 hari 3 hari kemudian tumbuh lagi. Dia beli obat lagi, tumbuh lagi. Dia beli obat yang segala macam obat, udah dicobanya dari dokter biasa sampai dokter spesialis, dia coba. Penyakit itu begitu makan obat hilang, tapi habis obatnya datang lagi. Maka dia bawa ke rumah kita, dia datang ke rumah kita, dia bawa istrinya, suami istri datang kemari. Dia katakan, ini Ustadz, suamiku ini gatal-gatal, di seluruh tubuhnya ini semua gatal. Dari bawah sampai atas gatal. Tumbuh kudis-kudis, garuk. Nggak nyaman. Maka dia katakan, tolong diruqyah Ustadz. Saya melihat penyakitnya karena tanda-tanda gangguan jin tidak ada di tubuhnya. Biasanya yang sering terjadi kalau ada orang gangguan jin di tubuh ini, sering mimpi menakutkan, mimpi jumpa orang-orang meninggal, mimpi dikejar-kejar ular atau apa yang sejenisnya, atau susah tidur, payah tidur, sering ketindihan, atau emosional, mudah marah, mudah tersinggung, canda-canda pun sama keluarga, sama suami, sama istri mudah marah, timbul marah, nggak bisa dibendung marah, tidak bisa tiada hari tanpa marah. Maka ini tanda-tanda. Atau payah ibadah. Kita mau ibadah tapi susah kali menyelenggarakan ibadah, nunda-nunda waktu ibadah. Atau kalau sholat saya lupa rakaatnya udah 2 atau udah 3. Itu biasa yang terjadi. Ini kita tanya konsultasi tidak ada tanda-tandanya, tapi gatal.
Maka untuk itu pada kesempatan ini kita bagi di sini ilmu pengalaman kita yang sudah lama kita cobakan, sudah biasa kita cobakan. Maka orang-orang yang datang kepada kita yang minta ruqyah tadi nggak kita ruqyah kadang-kadang. Kadang-kadang dia minta tak puas kalau tak diruqyah, maka kita ruqyahlah. Tapi pada hakikatnya penyakitnya juga penyakit yang non-jin. Non-jin, bukan gangguan jin. Jadi jinnya ini kena kambing hitam jadinya. Maka kita anjurkan untuk ngambil temulawak. Diambil temulawak, diparut temulawak itu, dicuci, dikupas bersih, dicuci, diparut atau di blender. Kalaupun menggunakan air, airnya sangat sedikit. Setelah halus, kalau dia modelnya diparut, maka diambil kain, diperas pakai kain. Diminum airnya 1 sendok atau 2 sendok pagi dan sore. Kalau dia kronisnya penyakit gatalnya kronis sudah banyak, 3 kali dibuat. Pagi, siang, sore. 3 hari minum itu nggak sampai, kadang 3 hari itu udah kering. Teruskan minum sampai hilang semua penyakitnya. Kalau ada dijual di toko-toko jamu seperti ini, ini temulawak yang sudah diserbuk. Ini temulawak yang sudah diserbuk. Jadi penggunaannya lebih praktis, lebih mudah. Diambil segelas air hangat, diambil setengah sendok makan. Atau ini, 1/4 tutup ini 3 kali. Tuangkan ke air tadi, dikacau. Setelah merata diminum. Pagi, siang, malam kalau kronis. Kalau anak-anak, balita itu boleh dicampur madu atau dicampur dengan susunya. Kalau dia ngedot pakai dot, campur dengan susunya minum ini. Kalau dia bendol-bendol di kepalanya, ada kayak kudis-kudis di kepala, atau kadang-kadang di kaki-kaki ini gatal, maka selamat mencoba. Ini untuk yang di badan. Kalau di tenggorokannya yang gatal, sehingga mudah batuk, tenggorokan gatal, di sini tengah-tengah payah baca Quran, silahkan dicoba pakai minyak zaitun. Seperti ini. Minyak zaitun yang bagus ya, cari minyak zaitun yang untuk diminum. Maka silahkan diminum ditegak. Atau nggak sanggup negaknya, buatlah 3 sendok. Pakai sendok 3 kali, telan. Insya Allah dengan waktu yang singkat, gatal-gatal di tenggorokan, batuk-batuk itu akan hilang. Atau yang panas dalam mulutnya. Kumur-kumur aja seperti ini misalnya. Bismillah. Ditelan. Maka gatal-gatal hilang. Atau yang sering ketombean. Kerak-kerak di kepala ini. Diambil ini, digosok, dibasuh. Disapukan ke kepala. Dalam waktu relatif singkat, ketombe, gatal-gatal di kepala juga permanen hilang. Gak datang-datang lagi insya Allah. Maka teman-teman jemaah kaum muslimin dimanapun berada, silakan mencoba. Semoga Allah memudahkan kesembuhannya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak bermohon kepada Allah, sehingga obat yang digunakan itu dipermudah oleh Allah untuk kesembuhan penyakit yang ada di tubuh kita. Karena ini wasilah, perantara. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi sakit itu gaib, sembuh juga gaib. Mohon kepada Zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap semua penyakit yang kita derita. Jangan berobat dengan cara yang haram, datangi dukun, paranormal, orang-orang pintar, dan dengan barang yang haram. Darah babi misalnya kalau diminum ini hilang semua sesak napas, makan macam-macam lah. Darah ular lagi dimakan, jangan. Yang haram itu tidak menyembuhkan,
itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu was-was, bisikan syaitan ke dalam dada kita untuk melakukan perbuatan yang haram. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun dan mohon pertolongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.